Kembali lagi di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, Saudara, bersama saya Paskalis Iswari. Saudara, biasanya kalau di hari raya nih kita berkumpul bersama keluarga, biasanya penggunaan plastik dan alat makan sekali pakai ini jumlahnya lebih bertambah. Apalagi kalau kita lagi ditinggal mudik sama asisten rumah tangga. Kita cari yang praktis, yaitu plastik dan juga alat makan sekali pakai. Tapi di hari yang fitri ini jangan sampai sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang itu malah menodai bumi Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak sih alternatif ataupun cara untuk mengelola sampah tersebut? Nah, pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Iqbal Alexander, founder dari Kertabumi Recycling Center. Mas Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, ini terima kasih kita sudah dikasih kesempatan buat ngobrol sama Mas Iqbal, terutama soal penggunaan plastik dan alat makan sekali pakai, Mas. Betul. Yang biasanya sering banget digunain di acara hari raya ataupun halal bihalal. Pertanyaan pertamanya, kalau melihat secara tren, sebenarnya memang benarkah atau terbuktikah gitu kalau pas hari raya memang sampah-sampah itu tuh meningkat jumlahnya? Betul, jadi data di 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama bulan Ramadan di 2023, peningkatan sampah itu sampai 20% di bulan ini. Oke. Nah, yang didominasi oleh sampah plastik dan juga sampah makanan. Hal ini terjadi karena ada peningkatan tren konsumsi belanja online sebanyak 30%. Jadi selama Ramadan nih kita sering belanja online. Dan yang kedua adalah ketika masyarakat menerima gaji ke-13, itu mereka cenderung berbelanja juga. Jadi itu menghasilkan sampah yang lebih banyak. Oke. Jadi sebenarnya sumbangsi sampahnya bukan hanya pas hari rayanya aja, tapi juga sebelum hari raya. Karena kalau online kan kita harus bungkus-bungkus itu ya, Mas ya? Betul, jadi trennya bahkan terjadi sebelum bulan Ramadan. Jadi sebulan sebelumnya itu sudah ada tren peningkatan sampah, mulai dari transaksi online maupun sampah makanan. Dan itu adalah sampah yang sebenarnya tidak bisa didaur ulang? Sampah plastik kemasan online yang ada label kertasnya, multilayer, itu adalah jenis yang tidak dapat didaur ulang. Oke, semuanya berarti Mas ya kalau kita beli online itu ya? Betul. Nah, pertanyaan aku lagi, kalau di hari raya, kalau tadi sampah makanan, ini sampah makanan ini jenisnya apa sih Mas yang meningkat di hari raya ini? Nah, lucunya di hari raya, sampah makanan yang dari sampah adalah justru makanan yang siap saji, jadi bukan sisanya. Jadi lebih trennya adalah kita masak kebanyakan sehingga menjadi basi keesokan harinya. Nah, itu yang jadi sampah terbesar. Jadi mungkin makanya ketika hari raya memang kita harus masak secukupnya. Jadi mau berapa banyak kita makan, jadi jangan berlebihan. Oke, jadi bukan hanya sampah plastik, tapi ternyata sisa-sisa makanan yang tidak termakan. Sayang sekali ya, karena pada jadi mubazir gitu kan. Betul. Makanannya akhirnya dibuang. Kalau kita bicara soal plastik, lalu juga biasanya kita pakai styrofoam, atau kalau lagi lebaran ke rumah saudara, ini ada istilahnya sekarang operasi plastik ya Mas, karena kita bungkus-bungkusin makanan. Ada nggak sih substitusi gitu loh untuk mengganti plastik yang memang selama ini simple banget kan Mas, kita pakai terus langsung dibuang gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih barang yang bisa menggantikan yang mungkin lebih ramah ke lingkungan kita? Betul. Sebenarnya rule of thumb-nya adalah pakai sesuatu yang dapat digunakan ulang. Jadi itu ya, entah pakai Tupperware, pakai piring atau pakai keranjang. Jadi sesuatu yang dapat kita pakai ulang, itu yang paling bagus. Nah, yang kedua, terkadang kan kita nggak siap, nggak bawa gitu kan. Nah, jadi mungkin cari alternatif yang dapat terurai secara alami. Misalkan plastik yang biodegradable atau yang dibuat dari pati singkong. Sekarang udah banyak banget alternatifnya, bisa ke arah sana. Dan terakhir, kalaupun harus pakai plastik, pastikan kita membuangnya dengan yang benar. Entah dikasih ke bank sampah atau ke pusat daur ulang. Nah, ini mengelola sampah-sampah plastik supaya tidak akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Tapi gimana caranya Mas? Kan PR ya, misalnya kita dapat makanan nih, bungkusan makanan, plastik, pasti ada sisa makanannya. Nah, itu gimana kita harus mengelolanya sampai nanti kita bisa menyerahkan kepada bank sampah? Betul. Sebenarnya kan plastik tidak punya kaki, tidak punya tangan ya, jadi nggak mungkin bisa mencemari ya. Jadi cara kita membuangnya yang harus dibenahi. Yang paling sederhana adalah kirim sampah plastik kalian jenis apapun dalam kondisi bersih dan kering. Oke. Jadi kalau ada sisa makanan, itu kan sisa makanan kita ya. Jadi harusnya kita lebih mau untuk membersihkannya. Jadi apapun itu jenis plastiknya, bersihkan dan pastikan tidak ada sisa makanannya dan kirim ke bank sampah atau kasih ke pemulung dalam kondisi sudah kering.
Itu berarti caranya memang harus dibersihkan pakai sabun aja Mas, atau ada cara lain? Idealnya pakai sabun, tapi kalau dielap saja sudah menghilangkan sisa makanannya tidak apa-apa. Oh, oke. Kalau sampah lain, misalnya kita kadang menggunakan bekas buat ini pel misalnya, atau buat sabun cuci tangan, itu juga bisa? Bisa. Jadi pada dasarnya semua berbahan dasar plastik merupakan material yang dapat didaur ulang selama tidak terkontaminasi oleh material lain seperti material organik, bekas nasi atau makanan. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak dapat didaur ulang. Jadi makanya pentingnya adalah kita pastikan menghasilkan plastik ya secara otomatis dan sulit untuk dihindari. Jadi tidak apa-apa selama kita pilah dan pastikan dikirim ke bank sampah. Nah, kalau tadi sampah online kita nih Mas, yang biasanya ada si bubble itu sama ada kardus, itu gimana? Nah, ini yang jadi PR ya, karena untuk keamanan konsumen pasti mereka akan cenderung membungkus berlipat-lipat. Jadi yang paling sederhana adalah ketika mau membeli online, kalau saya selalu akan DM ke penjualnya. Saya tidak perlu memerlukan kemasan yang berlapis-lapis, atau kalau ada kemasannya hanya berbahan dasar kertas aja. Kalaupun dapat berbahan dasar plastik, bisa saya pilih lagi. Jadi plastik, bubble wrap, atau kardus-kardus supaya bisa dikelola secara sesuai jenisnya. Itu berarti juga bisa dikirim ke bank sampah ya untuk bisa kardus dikirim ke bank sampah. Jadi selama teman-teman mendapatkan sampah kemasan online ini, sudah kalian pilah antara kertas dan plastik, masih bisa didaur ulang. Oke, pilah artinya ketika kita mengirimkan ke bank sampah, harus kita pisahkan ya, yang plastik sendiri, yang kardus sendiri, begitu Mas? Idealnya seperti itu. Oke, kalau dari tempatnya Mas Iqbal nih di Kertabumi Recycling Center, apa sih sampah terbanyak yang biasanya terkirim ke bank sampah di momen-momen hari raya? Nah, lucunya salah satu yang paling banyak nih di bulan Ramadan ini adalah styrofoam. Jadi kemasan makanan styrofoam itu banyak. Dan menjelang Lebaran yang paling banyak adalah kemasan plastik pembungkus makanan ataupun pembungkus hadiah. Itu yang jumlahnya meningkat. Kalau styrofoam, dia juga sifatnya sama plastik nggak Mas? Sifatnya sama, tapi justru lebih berbahaya karena mungkin banyak yang masyarakat tidak sadari, styrofoam ini ketika ditaruh barang yang panas, dia akan mengeluarkan zat yang berbahaya. Jadi makanya styrofoam ini penggunaannya harus baik, jadi jangan dipakai untuk menyimpan makanan panas. Oke, ini pesan juga berarti ya, kalau kita pergi untuk cari takjil atau cari makanan gitu, memang idealnya adalah kita membawa tempat sendiri untuk makanan yang akan kita bungkus, supaya tidak menggunakan styrofoam tadi. Betul. Jadi ketika bulan Ramadan, jenis sampah styrofoam adalah yang paling banyak. Dan yang kedua adalah plastik pembungkus takjil itu. Nah, itu juga cukup banyak, dan terkadang kami menerima dalam kondisi terkontaminasi oleh minyak, oleh sisa makanan. Nah, itu yang akan menghalangi untuk proses mendaur ulang. Oke, tapi kalau misalnya Mas saya beli styrofoamnya sudah dilapiskan, biasanya suka tuh dilapisin plastik atau dilapisin daun pisang, itu apakah mengurangi ke tingkat bahayanya styrofoam ini? Kalau dia tidak berkontak langsung dengan makanan akan lebih baik. Jadi kalau daun pisang akan jauh lebih sehat. Meskipun kalau ketika taruh di bank sampah tetap harus dibersihkan ya. Dibersihkan juga. Oke. Kalau tadi Mas Iqbal udah cerita, styrofoam adalah jenis yang berbahaya sebenarnya. Tapi kalau diberi peringkat Mas, jenis sampah apa sih yang tingkatan bahayanya ini paling ekstrim gitu? Dia yang paling tinggi levelnya? Mungkin saya akan memilih plastik multilayer. Adalah jenis sampah plastik yang terdiri dari 2 atau 3 material, seperti misalnya kemasan mie instan, dia ada plastik di luarnya, dalamnya ada aluminium. Nah, itu secara teknologi tidak dapat didaur ulang, jadi akan menjadi sampah residu. Nah, itu yang paling berbahaya karena kemungkinan hanya akan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Dan nggak bisa diapa-apain? Bisa diapa-apain. Oke, artinya kalau kita nantinya sudah, mudah-mudahan yang nonton sudah mulai tergerak untuk bisa memilah sampah-sampah, Mas Iqbal boleh cerita nggak nanti sampah-sampah yang plastik ataupun dari styrofoam, tempat makanan tadi, yang sudah sampai di tempat Mas Iqbal itu akan diapakan Mas? Betul, jadi seluruh sampah yang diterima oleh bank sampah akan menjadi material bahan baku untuk mendaur ulang. Jadi misalkan sampah botol minuman akan kami cacah dan akan menjadi biji plastik lagi, lalu akan kami buat menjadi ember, menjadi gayung, menjadi meja, atau menjadi bangku. Jadi ember-ember yang mungkin teman-teman punya di rumah itu kemungkinan merupakan dari material
plastik daur ulang. Oh oke, yang dari biasanya bank-bank sampah ini. Betul. Oke. Terakhir Mas, ini nggak hanya plastik sampah sebenarnya. Kita kalau sholat id nih biasanya kan pakai koran. Nah gimana nih mengelola sampah-sampah koran yang biasanya menumpuk ketika sholat id? Betul, terkadang tidak terhindar ya memakai koran kan untuk melindungi sejadah. Yang paling penting adalah pastikan koran kalian ketika sudah selesai tidak basah atau terkontaminasi oleh material lain. Jadi pastikan kering. Jadi kalaupun basah, jemur sampai kering, tinggal kalian donasikan ke pemulung atau ke bank sampah. Oke. Simpel itu. Jadi semua sebenarnya bisa balik ke bank sampah, asal tadi ya Mas niat kita untuk membersihkan. Bersihkan dan kering. Oke, Mas Iqbal terima kasih tipsnya. Ini mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi buat saudara-saudari Kompas TV yang menonton pada hari ini untuk bisa setidaknya mengurangi sampah-sampah plastik di Indonesia. Terima kasih Mas Iqbal, selamat lebaran, maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.